Terus mau kau cerai istrimu? Iya, ku cerai aja. Kamu asal dari mana? Dia sebut. Perempuannya juga iya. Terus yang perempuannya gimana? Aku nggak butuh lagi dia. Oh iya. Jadi aku bilang gini aja. Saya kedipin nak buah saya kan. Bagaimana kalau anak yang di kandunganmu itu sama istrimu tuh kawin aja sama anak buahku? Mau nggak? Mau, bilang anak buah saya kan. Padahal kami kan rapura aja. Mulai jangan bilang laki-lakinya. Nah kalau berarti ini hanya di Cemburu mulut dia, Pak, ya? cemburu. Orang pemadam ganteng-ganteng kok ketimbang yang nggak ada kan. Akhirnya Mas mau dia masuk ke dalam rumah. Tidak heran saya mengeluarkan uang sampai 50 juta, 70 juta uang pribadi saya. Besar itu, Pak. Iya. Tanya anak buah saya kalau nggak percaya. Jadi saya itu seperti itu. Karena rakyat itu adalah pingin sebuah kepuasan. Dilindungi di saat apapun. Kejam saya beralasan kok. Iya. Anda masuk ke sini mau apa? Kalau Anda cuman membawa baju, datang ke sini supaya dilihat anakku sudah kerja di pemadam dengan gagah dan gantengnya, Benar. nggak dipakai itu. Saya memakai orang yang memang benar-benar punya potensi. Benar. Itu mau dia orangnya kurapan tapi orangnya baik, tulus hatinya bekerja, kerjaannya bagus melayani masyarakat, itu yang saya pakai. Tuh iye, surah barah antara Kalteng. Kembali lagi dengan Bara Kalteng, bincang-bincang antara Kalteng bersama saya Rajib Rizali, dan kali ini kita kedatangan narasumber dan bintang tamu yang sangat-sangat membantu masyarakat Kota Palangkaraya ketika ada bencana, yaitu Pak Sucipto. Siap. Ya, beliau ini pensiunan Damkar Kota Palangkaraya terakhir dengan jabatan fungsional Analis muda kebakaran. Analis muda kebakaran. Iya. Ya, oke. Nah, tapi saya pertama-tama mau mengucapkan selamat purna tugas Pak ya di tahun ini Pak ya. Terima kasih. Beliau ini sudah berapa tahun Pak menjabat Pak di Damkar Kota Pak? Saya kalau dihitung di pensiun 28 tahun, menjadi tenaga relawan di Damkar Kota. Belum ada relawan waktu itu, 5 tahun di bawah pimpinan Mayor Infantri Pujo Hartono. Oke. Iya. Berarti pertama kali jadi PNS atau ASN itu tahun berapa Pak? Saya kalau jadi ASN-nya pada tahun 2006. Dan itu sudah di Damkar 1 itu, Mei. Kalau di Damkarnya diangkat menjadi tenaga honorer 1 Mei 1998. Luar biasa. Untuk menjadi relawannya 1 Mei 1993. Luar Jadi biasa. 33 tahun saya hidup di Damkar, mulai hutan. Ini lama ini. Yang saya kunjungi ini sudah lama ini. Saya tahu kantor ini. Ya. Belum sebesar ini berarti dulu Pak, ya? Belum, ya. Tapi sudah ada. Nah, bagi kawan-kawan yang belum tahu Pak Sucipto ini yang biasa kalau kita misalnya nih ada hewan masuk ke rumah atau ada kebakaran atau ada pertolongan lainnya lah, itu kita panggil 112 call center ya Pak ya. Iya. Pasti Pak Sucipto yang akan datang. Betul. Sigap gitu Iya. lah ya. Nah, jadi Bapak ini sudah banyak fansnya, setiap hari ke lapangan dan bertemu masyarakat Pak ya. Siap. Tapi ini kan Pak udah pensiun nih, dan pastinya Bapak ini kan karena sering ketemu dengan masyarakat kan, membantu dan sebagainya. Ada nggak Pak kepikiran untuk menjadi caleg Pak? Oh, bagus pertanyaannya. Menyenangkan ya. Iya. Kalau saya sih banyak kawan-kawan yang mendorong ke situ, tetapi saya belum berpikir kalau menjadi itu ya. Oke. Yang terpikir saya adalah bagaimana warga masyarakat ini menjadi orang yang selalu merasa dilindungi. Oke. Nah, jadi maka dengan itu sebelum saya pensiun 2014 sudah terpikir di benak saya. Aha. Kan kalau saya lepas dari pemerintah kota, saya makan gaji pensiun aja. Ngapain nih kerjaan di rumah? Kok jadi orang tua, jadi laki-laki cuman tinggal di rumah. Jadi saya pikir dengan keahlian saya, dengan kemampuan saya,
Kenapa tidak saya gerakkan aja pemuda-pemuda ini dan saya sebagai penggeraknya? Oh, Sehingga pada 2014 saya mendirikan namanya BPK Swakarsa Kamboja. oke. Karena peralatan kita pada waktu itu di Pemko tidak ada, menggunakan peralatan saya sehingga beku, tidak bisa dijalankan ke BPK Kamboja tetapi dipakai ke pemerintah kota. Oke. Karena pada saat saya dilantik menjadi pejabat, waktu itu sempat menjadi kasih rencana operasi penyelamatan, karena baru berdirinya bidang penyelamatan, tidak ada yang memahami itu. Sehingga saya diangkat di sana, saya hidupkan pesan kepala dinas saya waktu itu Ibu Gloriana Aden Ya, MM, benar. Pak Cipto, di bahumu saya titipkan tanggung jawab ya, Ya. kau majukan itu rescue bidang penyelamatan. Saya jawab, siap. Itu jadi modalnya bismillah. Nah, tapi begitu saya berpikir, saya tanpa harus menggunakan dana anggaran. Kapan sih anggaran turun? Enggak bergerak ya? Enggak, saya bergerak dengan teman-teman. Oke. Terus uang tunjangan saya pada waktu itu 600.000 rupiah. Saya menjadi seorang kasih. Karena kawan-kawan nggak ada dapat uang makan, uang minum, uang saya, uang makan, uang lauk pauk Luar biasa. saya kasihkan untuk anggota saya. Makan saya, makan anggota. Minum saya, minum anggota. Berapa kali pun sehari bergerak, segitu yang saya kasih makan untuk mereka. Karena mereka adalah tenaga honorer. Seperti saya dulu, Benar. sebelum diangkat jadi pegawai. Oleh karena itu, sambung ke permasalahan saya di masyarakat. 2014 saya membentuk BPK Swakarsa, ditandatangani oleh Rojikin Nur waktu itu sebagai Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan. Waktu itu saya kan di bawah Tata Kota. Ya. Nah, setelah itu tidak lama saya menghadapi pensiun, saya hidupkan lagi BPK itu, ditandatangani lagi oleh Ibu Gloriana Aden MM. Nah, alat itu selama dari 2014 sampai sekarang itu saya beli pelan-pelan, saya benahi sehingga nilai ratusan juta harga peralatan saya itu semua dari hasil tabungan saya simpan untuk memuaskan hati, pikiran masyarakat juga pikiran saya. Karena itu adalah hobi saya, orang hobi misalnya main layang-layang, orang hobinya burung, saya hobinya itu. Benar. Jadi saya tidak bisa dipaksakan dengan hobi orang lain, memang hobi saya, keahlian saya dilahirkan seperti itu, pola berpikir saya seperti itu, ya saya jalankan. Nah, yang lucunya walaupun saya pensiun, orang kan sudah tahu tuh lewat media bahwa Sucipto itu pensiun 1 Mei 2026. Ya. Mau subuh kek, mau tengah malam kek, mau siang kek, Tetap orang oke. nelpon saya. Keluhan mereka apa? Benar. Saya tidak direspon, Pak. Oke. Saya turunkan BPK saya. Ya. Kadang ular dalam kandang, kadang Benar. ular ke dalam rumah, kadang pohon minta tebang, kadang pohon tumbang. Tadi terakhir itu di sekolah Al Amin Ya. ada kabel wifi besar yang menjuntai, mengganggu anak-anak sekolah tuh keluar masuk. Nah, ini kan berbahaya kalau Ya, dia lagi benar. canda-canda pakai motor, Iya, benar. masuk ke dalam parit, patah leher, patah tangan. Kan apakah harus seperti itu baru kita datang? Ya, benar. Menurut keterangan daripada pelapor, guru mereka sudah melapor ke pihak lain, namun tidak ada menyambung begitu. Artinya tidak nyambung, saya tidak tahu bagaimana. Kalau saya tidak berpikir panjang, saya lihat anggota saya ada 2, kamu ikut saya, kamu ikut saya. Saya bawalah langsung. Oh, Jadi terlayani semua. oke. Termasuk juga yang kemarinnya, sehari sebelumnya, di Jalan Sultan Negara, di Jalan Insinyur Juanda, tidak ada yang tidak kita respon. Dan saya, kelakuan yang saya lakukan di pemadam pemerintah kota sebagai seorang pemerintah, tetap saya lakukan di masyarakat saya sebagai seorang BPK Swakarsa. Saya tidak pernah meminta, tidak pernah membuat apa-apa. Yang jelas masyarakat puas. Saya minta satu, doanya saja supaya saya sehat. Tapi belum terjawab nih, Pak. Ini kan sudah memang selama ini sudah mendapat image yang positif lah dari masyarakat karena setelah membantu masyarakat dengan ikhlas dan tulus. Ya. Jadi apakah ada kepikiran untuk mencalek atau tidak gitu? Saya ini sampai sekarang ya belum terpikir Oh, ya. jadi seorang caleg, dan pernah saya berhayal seandainya saya menjadi seorang caleg, Ya.
uang yang saya dapatkan ada pikiran saya untuk kepentingan masyarakat. Oh, Ada pikiran saya ke situ. Jadi supaya nanti uang dari saya ini umpamanya bertahap, umpamanya dari audiens saya, umpamanya di Kelurahan Dangkai saya buat untuk apa. Hanya itu, karena saya pikir hidup ini adalah amal perbuatan baik saja yang kita pakai. Jadi Benar. kalau kita kumpulin harta ini, toh kita tinggal juga kan. Siap. Kita berapa orang yang kita contohin yang berduit-duit di Kota Palangkaraya Benar. juga tetap membawa kain kapan satu lembar. Jadi nggak ada yang kita terlalu kejar-kejar seperti itu. Tetap menjadi pemadam. Tetap menjadi seorang Memang jiwanya, relawan Pak, ya? sudah begitu. Iya. Luar biasa memang pengabdian Pak Sucipto ini. Iya. Tapi Pak, selama 33 tahun menjadi seorang petugas pemadam kebakaran nih Pak ya. Bahkan kaki Bapak pernah patah Pak ya? Pernah. Itu pada saat apa itu Pak? Itu pada saat saya menjalankan tugas, waktu itu ada warga minta tolong, padahal kayu itu tidak besar ya. Dan saya melihat ke depan, kayu itu ditimpa dari depan, tahu-taunya ujung yang paling belakang itu memukul kaki saya sebelah kiri. Padahal saya sudah menggunakan sepatu safety. Sepatu safety itu kan safety-nya baja di ujung Iya, kaki, benar. baja di telapak kaki. Benar. Di atasnya kan karet. Aha. Ya lentur dong. Iya, Kena iya, kaki iya. saya. Itu pas motong pohon Pak ya? Pas motong pohon. Lalu waktu itu kan ambulans saya di pos. Nah, makanya saya berpendapat bahwa benar seperti yang setelah saya kejar pendidikan rescue 1, 2, 3 di Jakarta, terus Bandung. Sebenarnya kemana pemadam itu? Ambulan itu harus ada. Nggak boleh, Ya. nggak ada. Harus tetap Baik dia sedia, safety untuk anggota internal, baik dia untuk masyarakat. Benar. Nggak ada kata menunggu dipanggil dulu, nggak ada. Jangan kita berpikir bahwa kalau BBM-nya habis, lah kan pimpinan kita kan ada. Pimpinan kita sebagai Benar. leadership yang merencanakan itu dan mengusulkan kepada orang nomor 1 Benar. dan penganggarannya itu sudah diatur kan. Banyak tidak banyak, kita saja yang menjalankannya. Jadi itulah yang seharusnya. Makanya patah kaki saya kemarin tuh, saya langsung karena menunggu harus balik ambulan ke sana lama, saya menggunakan mobil rescue saya. Pikiran saya waktu itu langsung ke rumah sakit Betang Pambelum ya. Yang terdekat Pak ya? Karena Betang Pambelum waktu itu saya terima kasih sekali sama mereka ya. Ya. Jadi waktu itu sampai ke sana, orang Betang Pambelum ini lupa sama saya. Aha. Nggak tahu dia. Pas begitu pagi, Suster Marianya itu, Aha. komandan ya? Iya, aku bilang gitu. Langsung saya dipindah ke ruangan satu orang. Waduh, mati aku pikir. Ini bayaran ini siapa yang bayar, aku pikir kan. Apakah wali kota yang bayar, apakah sekda yang bayar ini? Taunya mereka mengingat jasa saya waktu itu pendirian Rumah Sakit Betang Pambelum tuh. Aha. Sayalah yang sama almarhum Pak Wawan mengeluarkan rekomendasi tidak mempersulit mereka, kalau salah kami arahkan. Satu peser pun kami tidak pernah minta uang dari mereka. Luar biasa. Itu dari awal saya semenjak menjadi tenaga instruktur. Kan saya sempat 19 tahun menumpang menjadi tenaga instruktur menghidupkan bidang satu itu. Nah, jadi semasa saya di 19 tahun ini berita ini didengar semua orang ya. Pernahkah saya minta satu peser pun? Tidak pernah. Benar. Saya siap ditangkap kok kalau saya ada. Di SPBU, di rumah sakit, puskesmas Kota Palangkaraya, mau akreditasi, minta bantu saya bantu. Dalam arti tidak menutupi kesalahan Permendagri itu, tetapi saya arahkan, begini loh Permendagri itu. Kepolisian pun melewati rumah sakit Bayangkara, saya bantu. Rumah sakit TNI AD, saya bantu. Mayornya mendengar itu. Benar. Kalau saya bicara ini. Artinya saya tidak pernah minta, tetapi bersyukurnya apa balasan orang dari saya. Begitu saya ada misalnya seperti zaman COVID, saya masuk ke rumah sakit TNI AD, periksa COVID. Komandan ya? Iya. Langsung. Saya nggak sulit-sulit. Luar Kan, biasa. nah ini yang menjadi harga diri. Harga diri seseorang itu akan punya harga apabila dia menghargai dirinya Benar. sendiri. Oke. Dan masyarakat akan merasakan layanan kita. Benar. Di mana saya tidak pernah bantu. Di Korem saya bantu, di Kompi saya bantu, di TNI, di Polri saya bantu semua. Benar. Nah, jadi sekarang saya udah pensiun, saya bantu tapi semampunya saya. Itu kan karena bagaimanapun
keterbatasan kita ada, tetapi tetap saya dengan ilmu yang saya miliki, pengalaman yang saya miliki tidak berubah. Saya minta didoain sehat aja. Amin. Jadi sebagai informasi, jadi tugasnya pemadam kebakaran ini tidak hanya memadamkan api atau menanggulangi bencana, Pak ya, tetapi juga memeriksa atau memastikan bahwa gedung ini sudah layak dengan terdiri beberapa apa gitu, Pak ya, atau alat pemadam api ringan gitu, Pak. Ya, jadi kalau berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri itu ditanyakan apa terjadi apa-apa di gedung itu, maka what safety fire? Ya. Itu yang ditanya dulu sama polisi. Polisi akan mengarah ke sana dulu. Sudah safety apa tidak? Ya. Nah, kalau saya mengejar pendidikan inspektur itu ternyata tidak mudah, Mas. Tidak mudah artinya menjadi seorang inspektur jangan hanya menyandang tulisannya inspektur, Boleh. tapi harus tahu tentang risiko akan masuk inspektur bisa masuk penjara. Kenapa? Peraturan 364 halaman yang dimiliki oleh PU itu beberapa pasal dan beberapa ayat itu sudah saya baca. Saya print out dan itu setebal satu jengkal ini saya ajarin. Terus saya sekolah, ternyata semakin takut saya. Ya, oh ini resikonya menandatangani. Karena di situ namanya membuat. Pimpinan hanya mengetahui. Benar. Kalau pimpinan bilang, kan ada teknisnya. Benar. Bagaimana dia tahu bahwa tangga itu salah? Sejak pembangunan gedung itu, semestinya seorang inspektur sudah tahu berapa besar kawat yang dipakai, kawat polos atau kawat ulir, berapa mili yang dia pakai, terus berapa jarak yang dia pakai. Ini harus diketahui. Saya pernah menegur salah satu hotel di kota Palangkaraya. Ini terjadi genangan air ini. Saya bilang gitu kan, oke Pak, itu nanti diperbaikin. Kapan diperbaiki? Saya bilang gitu. Saya memang tegas. Loh, Pak, masuk penjara dia nggak bantu saya kok. Benar, Pak. Katakan tegas aja kan. Kalau kau tidak buang ini, terjadi kerengatan karena beban melebihi over kapasitas, namanya overlap. Keretakan itulah yang membuat air masuk ke dalam tulang rangka, rangka menjadi rapuh, dia akan terjadi penurunan. Benar. Makanya ilmu seorang rescue man untuk melakukan penyelamatan dalam sebuah gedung, dia harus mulai melihat lengkungan. Kalau lengkungan ke bawah, cepat turunkan semua pasukan. Itu akan terjadi tidak lama, slup akan ditarik. Bila sudah slup ditarik, maka gedung akan runtuh. Itu ilmunya. Jadi jangan kita tidak tegas. Benar. Nah, yang membuat orang tegas dan tidak tegas ada apanya dong? Kan begitu. Jadi kita mau masuk yang enak apa mau masuk yang sakit? Iya. Seperti saya kan sudah pensiun nih. Enak kan? Enak dalam arti walaupun dengan mengecap hasil pensiun saja. Tetapi enak saya tidak berbenturan dengan hukum. Benar. Uang banyak tapi berbenturan dengan hukum. Tidur nggak enak, stroke. Bahaya ini. Ya, jadi jangan bikin masalah. Ya. Oke, Pak, selama 33 tahun ini, Pak, apa sih yang jadi kendala jadi petugas damkar di Kota Palangkaraya ini, Pak? Kendalanya melawan pikiran, pola pikir, dan isi hati. Gimana tuh maksudnya, Pak? Isi hati kita ingin jadi apa sebenarnya di situ. Otomatis kalau hati kita berat, pikiran kita akan berlawanan. Itu yang pertama. Yang kedua, dukungan keluarga. Keluarga tidak memahami. Kita to the point saja. Istri, anak. Kalau anak kita selalu sebentar-sebentar main telepon. Istri sebentar-sebentar main telepon. Sedangkan kita menghadapi sebuah pekerjaan yang punya resiko dan tidak bisa ditinggalkan. Namanya pun emergensi. Kalau sudah menduduki di pemadam kebakaran, dinas kesehatan, itu namanya emergensi. Jangan lupa itu. Sewaktu-waktu bisa terjadi, Pak. Kapan saja, di mana saja, sedang tidur, sedang makan, sedang apa saja, di nomor satukan, number one. Jadi tidak ada bisa main-main. Kalau orang belum bisa meletakkan dirinya seperti itu, tidak bisa menjadi seorang rescue man. Terus dukungan keluarga tadi ya. Habis itu dukungan pengorbanan. Pengorbanan jiwa,
pikiran, fisik, semuanya kita korbankan demi negara ini. Terutama Kota Palangkaraya. Benar. Kalau tidak siap menjadi seorang prajurit seperti itu, apa yang kau cari di sini? Kekayaan, nonsen, gak ada. Cari tidur, bikin malu. Ya, kita digaji oleh pemerintah adalah untuk melayani masyarakat. Pola berpikir pegawai seorang negeri dulu adalah korpri, Korup Pegawai Republik Indonesia. Ya. Berubah sudah polanya menjadi pelayanan prima. Dia adalah pelayan masyarakat. Di ilmunya dari Jepang. Saya kan melewati prajabatan menjadi pegawai negeri. Jadi saya dulu diajarin begitu sama beberapa tenaga pelatih dari prajabatan itu, termasuk salah satunya Profesor Dr. Minsa Jaling itu. Beliau pegang saya waktu itu. Kau belajar sama Cipto sana. Waktu itu jadi pegangan beliau. Luar biasa. Karena kita artinya pesan kepala dinas saya, kamu ikut prajabatan, Cip. Kau harus kejar yang terbaik. Siap. Terbukti kan? Saya dikirim inspektur ke Jakarta, saya yang terbaik. Benar. Saya sekolah rescue, saya yang terbaik. Luar biasa. Karena apa? Yang menyekolahkan kita itu adalah uang rakyat. Uang negara yang kita pergunakan adalah untuk kepentingan rakyat. Loh, kita cuman untuk mencari nama supaya dipanggil Bang Inspektur, gitu ya. Bukan itu nilainya. Yang menilai kita baik dan buruk adalah masyarakat. Iya kan? Benar. Cipto itu bilang aja penjahat gitu kan? Hak masyarakat. Benar. Jadi oleh karena itu, yang menjadikan dirimu baik atau tidak adalah kau sendiri. Ingat bahwa kita memakan uang dari pajak rakyat untuk menggaji kita, untuk berbuat kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan keluarga kita, supaya kita dipanggil anak kita, ayahku kerja di Damkar, dia adalah seorang inspektur. Malu-maluin kayak gitu. Iya. Siap. Nah, tapi Pak, kalau untuk kendalanya kayak di lapangan, mungkin dalam segi operasional atau dalam hal lainnya gitu apa Pak? Oh, kalau kendala dari sisi operasional ya. Kalau operasionalnya ada dua, operasional fisik dan operasional armada ya. Okay. Nah, armada tentu menyangkut masalah biaya. Kalau untuk fisik kita tidak ada masalah ya, karena saya termasuk orang yang tegas. Siap. Dikatakan kejam ya. Kejam saya beralasan kok. Iya. Anda masuk ke sini mau apa? Kalau Anda cuman membawa baju datang ke sini supaya dilihat anakku sudah kerja di pemadam dengan gagah dan gantengnya, nggak dipakai itu. Saya memakai orang yang memang benar-benar punya potensi. Benar. Itu mau dia orangnya kurapan tapi orangnya baik, tulus hatinya bekerja, kerjaannya bagus melayani masyarakat, itu yang saya pakai. Tuh mengenai fisik. Kalau mengenai armada, jelas sejak dulu tidak pernah seperti sekarang ini, masih lumayan. Kalau dulu serba keterbatasan, nggak ada. Waktu antara nih berdiri, mobil butut, tapi tetap jalan. Habis itu BBM, serba kekurangan. Oke. Tanya Ibu Glory, ini mendengar di berita saya. Saya berani membanting uang saya untuk beli BBM kalau memang itu diperlukan sementara keluar dan tidak ada anggaran. Luar biasa. Itu saya. Jadi masyarakat nggak tahu kalau saya berkorban sampai ke situ. Tidak heran saya mengeluarkan uang sampai 50 juta, 70 juta uang pribadi saya. Besar itu Pak. Iya. Tanya anak buah saya kalau nggak percaya. Jadi saya itu seperti itu. Karena rakyat itu adalah pengen sebuah kepuasan. Dilindungi di saat apapun. Gitu. Namanya pun kita kan security fire. Jadi security itu ada security polisi, ada polisi security TNI, kita security fire. Nah, peraturan baru tahun 2022 dibentuk lagi, namanya harus berdiri penyelamatan. Penyelamatan dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa asing rescue. Rescue cari dan selamatkan. Benar. Itu. Jadi kita untuk menduduki itu sekolah dulu. Membuka cakrawala berpikir. Nah, oleh karena itu menyekolahkan orang pun jangan asal tunjuk. Jangan dikarenakan karena ada ini, ada itu dan sebagainya.
lihat kemampuan fisiknya. Lihat kemampuan knowledge-nya. Fisiknya bagus, knowledge-nya nol, membunuh dia. Oke. Jadi knowledge dan fisik itu sangat-sangat diperlukan. Di saat terdesak dia dalam sebuah gedung atau dalam mobil, dia bisa menyelamatkan diri, bahkan orang lain. Itu yang dicari. Siap. Berarti dulu rata-rata seharinya menangani laporan berapa banyak, Pak? Waktu Kalau di damkar itu, Pak. kalau saya waktu itu di penyelamatan ya, Ya. di luar damkar ya, waktu itu kan di bidang pemadaman, kalau terlalu banyak kan kasihan warga jadi korban, hancur kota Palangkaraya lah, nggak ada lagi rumah warga dan toko-toko kan. Jadi yang kita bicara tentang penyelamatan termasuk kebakarannya Ya. itu kita layani minimal 7 Dalam sehari. dalam sehari, Dengan kalau tidak 10 keterbatasan yang ada. dengan keterbatasan. Luar biasa. Saya tidak pernah bercerita dengan masyarakat, Bu, kami lagi nggak ada uang minyak nih. Bu, lagi kami nggak ada uang penjepit ular. Lihat di YouTube, lihat di Google. Kita harus punya mindset. Kita buat mirip lah. Oke. Kalau kita nunggu anggaran disetujuin dulu, di sidang di DPR nanti setuju apa tidak, itu bukan urusan kita. Oke. Istilah dalam kepegawaian itu berinovasi. Benar. Kalau tidak ada berinovasi, berarti pegawainya apa kerjanya? 3D, datang duduk diam begitu. Menyerah karena tidak ada anggaran. Nggak bisa, Om. Masyarakat nunggu kita. Benar. Masyarakat itu tidak tahu dia urusan kayak gitu. Jadi begitu saya datang dengan muka yang ketawa, ya terima kasih Bapak, sudah saya layani, saya mohon permisi. Padahal penderitaan saya sakit sekali. Tidak perlu kan? Tapi contohnya Allah berikan aku kesehatan. Alhamdulillah. Begitu sampai sehat, sampai pensiun, Alhamdulillah. bahagia aku. Luar biasa, Bahkan Pak, ya. masih bergerilya di masyarakat. Lihat Luar saya biasa. di TikTok. Benar. Di TikTok saya ada BPK Kamboja Fire Picture. Di berita saya ada. Benar. Artinya jangan Anda cari saya di kota, tapi cari saja di situ ada saya. Luar biasa. Tapi Pak, ini kan banyak nih yang ditangani oleh damkar nih, menyelamatkan warga yang cincinnya tidak bisa dilepas Iya. dan sebagainya. Nah, Dulu kalau hal unik apa Pak yang pernah membantu warga Pak? Yang paling unik yang paling atau aneh gitu? Pak? aneh ya. Aha. Nah, begini. Ini tidak perlu kita sebutkan di mana wilayah, Ya, oke. tetapi siapa orangnya. Oke. Kelahi suami istri. Oke. Istri kena pukul oleh suami, si istri kena cekik. Cantik lagi dua suami istri. Oke. Datang menelpon damkar. Pada saat itu saya lagi kerja di lintas sana di Jalan Buluh Marindu menangani anjing yang begitu banyak. Aha. Waktu itu warga merasa sering digigit oleh anjing itu. Belum pulang saya jam 3 malam, Aha. laporan itu lagi. Udah datang saya ke sana. Oke. Karena saya sebagai orang tua inilah keuntungannya. Saya banyak pengalaman dari Sabang sampai Merauke ibaratnya kan. Ditambah lagi pengalaman rumah tangga. Saya tidak asing lah hal-hal seperti itu kan. Oke, Pak. Saya datang, saya duduk, saya tanyain pelan-pelan si laki-lakinya pakai baju kaos. Aha. Saya tanyain, kenapa tuh? Aku begini-begini sama istriku nih bekas cakarannya. Benar, benar. Mukanya tuh dicakar. Oke. Terus bilang istrinya, enak aja lo bilang cakar-cakar. Nih, masih ada biru kamu pukul muka saya. Kulihat benar juga. Nah, dua hal ini kan seri aja satu-satu gitu kan. Nggak ada masalah, yang penting dia nggak mati kan. Kalau kita mengacu kepada undang-undang, ini di luar undang-undang nih. Iya benar. Barang siapa yang melakukan tindak Aha. terhadap wanita dan anak-anak, KDRT. 15 tahun penjara. Mm-mm. Nggak main-main. Tapi polisi tidak segitunya berpikir. Jadi saya usut, ternyata dia sudah pernah melapor ke pihak yang berwajib. Aha. Yang berwajib itu tidak sembarangan Benar. dengan hal kayak gitu. Saya tanya, dia seorang yang terhormat, Mas. Di rumahnya semua berkecukupan dibanding saya. Aha. Saya tidak punya Harley Davidson, dia punya. Ush. Cinta gimana, Mas?
bedanya. Coba, nggak menjamin kan? Akhirnya? Artinya bukan nggak boleh hidup kaya, boleh aja. Tapi landasilah dengan rasa sayang, bukan cinta. Akhirnya Bapak mediasi itu. Mediasi, saya tanya dia, gini aja aku bilang gitu kan. Kak, berapa lama dia udah perkawinan? Baru 4 bulan, 2 bulan udah hamil. Oh iya ya. Terus rencananya Mas mau masuk nggak ke dalam rumah? Nggak, aku mau keluar aja. Oh iya. Terus mau kau cerai istrimu? Iya, aku cerai aja. Kamu asal dari mana? Dia sebut. Perempuannya juga iya. Terus yang perempuannya gimana? Aku nggak butuh lagi dia. Oh iya. Jadi aku bilang gini aja. Saya kedipin nak buah saya kan. Bagaimana kalau anak yang di kandunganmu itu sama istrimu tuh kawin aja sama anak buahku? Mau nggak? Mau, bilang anak buah saya kan. Padahal kami kan rapura aja. Mulai jangan bilang laki-lakinya. Nah kalau berarti ini hanya di Cemburu mulut dia, Pak, ya? cemburu. Orang pemadam ganteng-ganteng kok ketimbang yang nggak ada kan. Akhirnya Mas mau dia masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah. Aku bilang gini, jangan lagi ya Kelahi. Kamu kerjanya ada, gajimu ada. Coba lihat depan rumah itu, serba berkecukupan. Mobil kamu punya, Luar motor biasa. jenis apa kamu punya. Tuh rumah baik dari rumahku. Bersyukur, aku bilang. Kalau istrimu kau tinggal 1 hari aja, ada yang ngambil lo, aku bilang gitu. Ku tanya lagi sama perempuannya, apa masalahnya kalian sampai begini? Rupanya faktor cemburu. Oh. Si suami ini pernah punya pacar yang dari daerah lain itu berkunjung ke Palangkaraya. Oke. Dicurigain istrinya ketemu. Ku bilang, tanya istrinya lagi. Waktu kamu mau sama laki-laki ini, tahu nggak kalau kamu laki-laki ini punya pacar? Tahu. Kau adalah wanita yang beruntung mengambil punya orang. Kenapa kau bikin ribut lagi? Hehehe, gitu ketawa gitu. Rame juga ngurusin orang Mas. Ada juga lagi ibu-ibu anak banyak. Dipukulin suami sampai babak belur Mas. Di kota Palangkaraya ini nggak jauh dari sini. Ku bilang gini sederhana aja. Sekarang ibu kemasin surat nikah sama KTP. Yuk kita ke KP4 Polresta Palangkaraya. Benar. Untuk dilakukan visum pro pertum. Terus laporkan bahwa ya suamimu adalah melakukan penganiayaan. Oke, katanya, aku sudah nggak setuju lagi dengan muka laki-laki ini. Wah, tanya gitu kan. Saya bilang, wajar-wajar aja kan dia ngomong emosi, kan sakit kan dipukul suami. Benar. Aku bilang, yang jadi kau pikirkan, siapa yang hidupin anakmu? Kamu kerja apa? Ibu rumah tangga. Siapa yang hidupin anakmu? Menangislah dia meleleh air matanya. Akhirnya Mas kumpul satu rumah lagi. Rupanya si suami ini suka minuman keras. Nah jadi tolong bagi suami yang suka minuman keras, jangan suka mukul istri. Kan istri nggak suka dipukul. Benar. Wanita itu udah disayang, suka yang lemah lembut, tapi sesaat-saat ada juga yang keras ya. Nah Pak, ini kan permasalahan ini sebenarnya di luar tugasnya Damkar nih Pak ya. Ya. Tapi kenapa Bapak mau mengambil itu gitu loh? Mengambil tugas itu. Mengambil tugas itu. Orang kan nelpon saya Mas. Oke. Kalau dia nelpon polisi kan polisi yang datang. Enggak maksudnya, tapi pas ketika nelpon kenapa tidak langsung diarahkan ke polisi gitu atau kalau bagaimana? Sudah terjadi pembunuhan apa kita biarin? Oh, luar biasa. Gitu, yang kita Luar biasa. pikir ini karena saya punya teman polisi mulai Babinsa, Babin Kantipmasnya. Kan polisi itu tidak semua harus dari Polres turun, Mas. Sabarannya juga ada teman saya. Banyak. Jadi pikiran saya sampai DTKK tempat kejadian. Saya kalau memang resikonya harus mengambil polisi, saya telepon mereka. Jadi Luar tidak biasa. harus saya tangani sendiri, enggak. Makanya saya sering, Pak Cipto, ya, nih di sini ada begini-begini. Mereka kalau wilayah Jekan Raya datang. Polsek Pandut datang. Sebangau. Pernah kejadian siang hari rumahnya diketok oleh laki-laki tidak dikenal. Oke. Menelpon kami. Kami pun tak mau dikatakan melindungi membelakangi polisi. Saya teleponlah Polsek Sebangau. Datang mereka sama intelnya. Ternyata apa? Permainan wanita itu punya samuan lebih dari satu. Berarti samtu.
Oke, berarti memang jiwa kemanusiaan itu sudah melekat, Pak. Ya, jadi kita jangan bekerja sendiri, tetapi lihat juga ada kalanya sendiri. Kan polisi bisa banyak pekerjaan, nggak harus. Seperti kemarin itu, saya telepon kawan saya di Polsek Bandut. Mereka sedang repot, banyak yang dikerjakan. Saya tangani pelan-pelan, ternyata bisa selesai mediasinya. Nah, jadi tidak harus pekerjaan itu membelakangi polisi dan juga tidak harus polisi itu ada. Tidak semua kasus harus naik ke sana, begitu maksudnya. Nah, itu kan yang paling aneh, Pak. Atau mungkin laporan warga yang paling mudah, Pak. Misalnya kayak minta tolong masangkan gas atau apa gitu, ada lah, Pak. Pernah. Apa itu, Pak? Pernah suami nggak ada takut memasang gas, melepas gas sering. Di mana itu, Pak? Di Kota Palangkaraya nggak saya sebut. Itu tahu nggak lagi? Di kamar tidurnya itu bolam lampunya mati, suaminya nggak ada, minta tolong kita. Ini Mbak ini ceritanya ini nggak punya keluarga ya di Palangkaraya. Ya nggak ada katanya gitu. Saya kan pendatang, mau bicara apa lagi? Luar biasa. Ya, habis itu galon air. Galon air. Kami nggak berpikir akan menjadi viral gitu ya. Iya, benar, Pak. Galon Seperti air minum itu jatuh karetnya ke dalam. Iya, Pak. Kalau orang ibu-ibu atau perempuan yang biasa kerja, dia tumpahin aja ke saya kan keluar. Enggak nelpon kami. Dia datang ke damkar. Datanglah kami ke situ. Habis itu kami penyelamatan truk terbalik. Ditelepon saya sama wartawan. Pak Cipto, iya. Aduh, berita sampean itu jadi viral ribuan sekarang. Apanya? Yang gara-gara galon. Astaga, aku pikir enggak mikir aku kalau sampai segitu. Saya mikir dengan teman-teman ini ikhlas aja mengerjakan sesuatu. Enggak pernah. Memang rasanya ada yang lucu kami tahan, ketawanya begitu. Itu aja. Tuh, jadi gimana ya? Kamu pernah saya mendapat lagi informasi ke pos. Anting-antingnya itu lengket sama rambutnya. Sama bajunya. Kok kadamkar juga? Mana suaminya? Suaminya ngantar aja. Tapi itu kan membuktikan, Pak, bahwa masyarakat nih sangat percaya dengan petugas damkar. Itu Pak. masalahnya. Jadi tolong bagi anggota damkar baik di Pika, Swakarsa maupun kota, jangan hilangkan kepercayaan masyarakat. Luar biasa. Jangan dimanfaatkan, Pak ya. Iya, jangan dimanfaatkan, jangan hilangkan kepercayaan orang itu. Sebuah kepercayaan mahal mencarinya. Orang jualan apa saja enak dan tidak enak. Semua orang hebat sekarang memasak. Tapi mencari harga diri dan melekat dalam pikiran dan perasaan orang itu yang susah. Luar biasa. Nah, Pak, tapi pernah nggak, Pak, dapat laporan palsu? Pernah. Apa itu, Pak? Laporan Pernah, apa itu, Pak? sering. Putar-putar kami di mana nggak menjawab, dia bilang ada ular katanya di Jalan Yusudarso. Di sini titik Sherlocknya. Kami cari ternyata di depan STIE. Nah, di Jalan Yusudarso itu. Kami cari-cari, HP udah nggak aktif lagi. Nggak aktif lagi. Udah nggak apa-apa. Teman saya marah. Dasar orang nggak tahu diri. Ke masalah rescue cepat datang, kok nggak ditanggapin, malah dimatiin. Sudah, aku bilang, segala sesuatunya serahkan kepada Tuhan. Itulah kita, aku bilang. Tidak semua hidup itu mulus berjalan. Saya bilang gitu sama teman. Sudah, santai aja kita. Kita jalan aja, padahal kita minum-minum. Padahal ada kecurigaan kami dengan perempuan itu. Tetapi kan nggak boleh kita menuduh. Nggak boleh. Dia sudah gelisah kelihatannya waktu kami dekat itu. Tapi nggak boleh gitu. Biarin aja. Dengan hal seperti itu kita baik, akhirnya pelan-pelan orang akan merubah image. Merubah image, baik anak-anak yang suka iseng, sering. Laporan palsu itu. Iya, tetapi karena image kita tadi melayani orang dengan baik, setelah mereka memahami, melihat dari seluruh berita wartawan yang ada di Instagram mana, ternyata damkar sangat dibutuhkan. Aku nih nggak pantas lagi memain-main mereka. Nah, kan begitu. Tapi kalau kita nggak menunjukkan skill kita, ya udahlah, selesai, kalah oleh kritikan dan berita palsu. Tuh. Benar. Nah, tapi Pak, pernah nggak, Pak, pelaku laporan palsu ini ketangkap gitu, Pak?
Sebenarnya pernah, Oke. tetapi kita kan sebagai seorang pelayan masyarakat, nggak harus permasalahan itu kita jadikan panjang. Mhm. Kita kita pegang dia, jangan lagi nak lah kayak gitu ya. Anak-anak, Pak, Kadang orang dewasa alasannya apa, Pak, bikin laporan? alasannya itu mencoba aja katanya. Astagfirullah. Mencoba aja sebagaimana kecepatan damkar katanya gitu. Astagfirullah. Ya, itu hak dia kan. Dia tuh nggak mengerti sebenarnya. Oke. Nggak mengerti kalau emergensi itu berisiko di jalan. Benar. Om-omnya ini berangkat. Benar. Dia coba dengan seperti itu. Uh. Wajar-wajar aja. Jadi kita nasihatin dia. Jangan lagi lah, ding lah, ken lah. Kalau kamu melakukan itu, omnya kan di jalan cepat sekali. Benar. Nggak memikir lagi, semuanya pakai sirine, pakai lampu demi yang kamu maksud. Tapi kenyataan sampai di sini seperti ini. Om nggak marah kok. Kamu nggak malu ya dengan Tuhan. Kalau kamu itu melakukan hal seperti itu, ada berita yang lain nggak bisa masuk gara-gara kamu. Ya, maafin ya Om. Iya, nggak apa-apa. Ya, udah ya. Luar biasa, Pak ya. Gitu. Kalau kita selalu ngapain kamu melakukan tindakan kayak gitu, melanggar undang-undang, membuat keterangan palsu, itu urusan polisi yang ngomong kayak gitu. Benar. Itu pun saya rasa polisi nggak kayak gitu. Polisi pasti pelan-pelan juga menasihati, nggak harus seperti itu. Apalagi kita seorang petugas damkar, bukan penegak undang-undang, gitu. Jadi harus memahami tugas dan kewajiban kita. Kita ada lakukan preventif dan persuasif. Nah, tadi kan ketika ada suatu laporan pasti petugas damkar itu bergegas ke lokasi, Pak ya. Bahkan pembalap pun kalah cepat nih, Pak. Ya, Nah, tapi ada nggak, Pak, pernah di jalan gitu, Pak, ada pengendara lain itu malah justru nggak mau ngasih jalan untuk pemadam. sering, hampir. Kenapa itu, Pak? Mereka itu, Pak? Ada beberapa hal saya lihat. Yang pertama, ada kemungkinan besar pola pendengaran terganggu, tidak bisa seperti itu. Habis itu faktor usia. Oke. Habis itu faktor keras kepala. Faktor keras kepala ini ya maunya dia aja. Oke, tetap aja dia lurus Iya, nggak mau kalau ngasih jalan, seperti Pak itu, ya. kalau sudah kita seperti itu, enggak salahnya kalau kita menghindar aja. Supaya tidak ada kita menghilangkan satu nyawa. Lebih baik kita hindarin saja. Makanya menjadi petugas damkar harus 1000 kali sabar. Jangan kita menambah korban daripada laporan korban yang ada. Jadi tekan seminimal mungkin. Tujuan damkar itu adalah menyelamatkan, mengurangi korban. Luar biasa. Tapi mungkin, Pak, imbauannya sedikit untuk pengendara nih, Pak. Ketika mendengar sirine harus apa nih, Pak? Ya. Silakan, Pak. Baik bagi para pendengar dimanapun Anda berada, terutama Kota Palangkaraya dan Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya, jika mendengar ada sirine pemadam dengan lampu emergensi warna merah, jika Anda melihat lewat spion, ataupun pada saat Anda sedang berada di tepi jalan, hendaknya memberikan pendahuluan untuk keberangkatan daripada pemadam kebakaran untuk menuju TKK tempat kejadian. Karena agar segala sesuatunya kita terkejar limit waktu, tidak menambah korban terlalu besar. Jika Anda menghalang itu, maka korban akan menjadi bertambah. Itu saja, mohon dipahami. Jika itu terjadi pada keluarga Anda, ingat, rasakan, hayati. Jika itu terjadi pada keluargamu. Wah, biasa. Nah, Pak, selama ini, Pak, kebakaran di Kota Palangkaraya ini seringnya disebabkan oleh apa sih, Pak? Oh, jadi kalau di Kota Palangkaraya itu hampir 47% dia faktor kelalaian. Oke. 47% faktor kelalaian ini mungkin karena lupa mematikan dianggap gampang arus listrik itu. Contoh yang baru-baru ada beberapa tahun ini, misalnya dia mentusukkan stiker ke jok listrik, terus menggunakan kabel untuk ngecas HP mudah sambil berbaring kan. Begitu dia berangkat ke pasar atau kemana, cas HP-nya enggak ada lagi kan HP-nya, tapi casnya tetap ada. Itu pernah terjadi di daerah Kampung Baru dan yang lainnya. Jadi kita punya fakta, kita punya video kalau Anda mau protes.
Justru kita ingatkan adalah demi sayang saya padamu. Oleh karena itu jangan meninggalkan rumah karena faktor kelalaian itu tadi. Terus habis itu faktor kelalaian lain, memasak lupa. Kompor menyala Pak ya. Dia tinggalkan ngobrol ke depan. Asalnya tidak. Karena kita manusia ini kan berbeda cara berpikir, intelijensial IQ-nya. Kemampuan kita ada yang 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, ada 10. Jika kita dalam rumah saling mengingatkan. Benar. Saling mengingatkan, tetangga juga. Kejadian yang pernah kita alami beberapa kali selama ini adalah faktornya kelalaian. Kelalaian. Tidak ada yang bersifat sengaja itu. Jarang. Kalau bersifat sengaja itu awalnya tidak harus dia membakar rumah, tetapi dia membakar yang lain, tetapi tidak memikir kalau yang dia bakar itu berapa meter sih, terus kecepatan angin sekarang tuh bagaimana. Enggak sekarang tuh asal saja. Jadi jangan asal dan jangan lalai. Tuh. Korsleting Pak sering juga Pak ya. Itu kan termasuk faktor kelalaian itu. Faktor kelalaian, konsleting ini ada berbagai macam Mas. Termasuk yang saya ceritakan tadi. Termasuk AC yang tidak dimatiin juga, ditinggal. Terus waktu ngecas laptop. Habis itu instalasi listrik. Nah ini. Kalau saya tanya dari teman PLN itu, instalasi listrik ini maksimal 20 tahun itu diganti. Minimal 7 tahun. Nah, memang kita tahu enak aja ngomong ya, lidah tidak berbingkai, bibir tidak bertulang. Tetapi fakta menunjukkan bahwa saya pernah melihat di salah satu SD di kilometer 4 Cilikriwut. Saya tidak sebutkan SD-nya. Benar Mas. SD yang tidak pernah untung tidak kebakaran itu. Waktu rehab. Ya? Enggak juga. Waktu rehab saya lihat. Saya lihat, kan saya orang analis Mas. Saya bukan orang pemadam biasa. Saya harus, makanya kalau saya pulang dari kebakaran saya paling lama. Saya menganalisa apa sih faktornya. Iya, gitu. Jadi saya lihat ternyata instalasi yang ada di plafon itu Mas, kan sudah putus tuh karena direhab kan. Retak-retak, pecah-pecah, bahkan ada yang hilang. Waduh. Kulit kabel luka Pak ya. Yang standar PLN itu sudah pecah-pecah Mas. Waduh. Sudah ada yang hilang. Bahkan pada saat saya senggol menggunakan kuku, dia jatuh sendiri. Ada 2 SD di Kota Palangkaraya yang saya analisa. Kalau di kampus, 3 alat perbandingan sudah bisa dijadikan skripsi. Ini. Jadi kita berbicara ada fakta Mas. Nah, jadi sekolah, kantor pun, bahkan rumah, pokoknya kalau bicara tentang gedung, what safety fire gedung, perhatikan itu. Instalasi listrik. Itu baru bercerita tentang standar. Janganlah Anda gunakan kabel yang pura-pura kuat, tetapi ternyata palsu. Ya kan? Iya Pak. Kan bicara, Ikam bangun rumah berapa? Satu rumah. Tuh mintanya, kena ulun 1,5 juta aja. Ya kasihan yang diamin dong. Iya benar. Kasihan yang diamin. Dia sudah, walaupun pendidikannya tinggi, dia bukan sekolah masalah kelistrikan. Benar. Oleh karena itu, yang memasang harus memahamin. Pikir nasib orang dong. Seperti orang zaman bahari. Zaman dulu, harus dipikir nasib orang. Berdosakah aku seperti ini? Benar Pak. Orang sekarang tuh nggak mikir situ. Yang penting berapa sih kan gitu. Oke. Tapi kan untuk melakukan peremajaan instalasi listrik nggak murah Pak. Nah itu dia. Kalau bicara nggak murah, aku nggak bisa berbicara ke situ. Karena masalah budgeting itu ada benarnya. Tapi tidak mudah. Ketika terjadi kebakaran justru malah lebih merugi Pak. Rumah sekarang BTN TP36 RS aja 180 juta Mas, belum ada dapurnya. Apalagi rumah kita semuanya sudah direnovasi, dibuat dengan berbentuk kayak hotel, dipandang begitu indah, asri, keluar nggak cukup 500 miliar. Instalasi listrik kalau kita bicara 20 juta umpamanya. Apakah ada kerampokan dengan uang seperti itu? Saya rasa tidak lah. Iya. Tapi tolong juga hubungi
PLN atau orang yang dipercaya Di bidang tidak menggunakan kabel-kabel yang tidak berstandar. Karena ada beberapa kasus di kilometer 4 Cilikriwut, di daerah Panarung, dinding setelah dipasang panas. Dinding yang ada tadinya ada kabel panas, dia laporkan kenapa ini panas. Kok dianggap biasa-biasa, terbakarlah atap rumah orang. Artinya ada apa dengan kabel itu? Ibaratnya kita minum, lidah kita ini minum di kopi, kepanasan airnya. Iya benar. Kan begitu. Masa nggak didinginin? Berarti kabel itu Ada kemampuan 250 volt bisa saja dia pasang di bawah itu di Pak, bawah itu. Itu menurut logika, lepas saya tidak sebagai seorang ahli kelistrikan. Terus berapa banyak lagi korban kita kalau seperti itu terus? ya. Benar. Iya Artinya, kan? misalnya mengeluarkan uang 10 juta lah untuk peremajaan instalasi listrik, Betul. lebih bagus daripada ketika rumah terjadi kebakaran karena korsleting listrik Pak Iya. ya. Terus setiap kali meninggalkan rumah juga saling mengingatkan. Ya. 2-3 kali pulang pergi dikontrol aja. Jika meninggalkan jarak jauh, titipkan pada orang yang jangan bisa aja dengan kawan yang itu. Padahal kawan yang itu tuh uyuh banar berpikirnya. Jangan juga kayak gitu. Iya. Ya kan? Membebankan tetangga Pak ya. Bukan juga kalau terkena dia lelet. Sakitlah kita kan, hancur juga kan. Jadi kalau bisa titipkan pada orang yang memang bisa dipercaya dan memahami. Terus lagi matikan jalur-jalur yang diperkirakan tidak dipakai. Karena sekarang kan kulkas kadang hidup. Kalau saya meninggalkan ke Banjarmasin, saya cabut itu. Berikan aja barang yang ada di dalam. Dikosongkan Pak ya. Dikosongkan aja. Ngapain kita mikir nanti datang kalau kita mau minum lagi, biar aja yang kaleng-kaleng itu. Celakanya produk-produk sekarang kulkas itu murah kan? Benar. Anda tahu nggak berapa kemampuan dia? Kami sering menangani kebakaran kulkas, Korslet Pak ya. kebakaran kipas angin. Jadi hal-hal seperti itu jangan dianggap sepele. Itu. Jadi kalau bisa cabut saja. Cabut, tidak usah dipergunakan. AC kalau bisa menggunakan stud lain. Jadi matikan stud agar dia terpisah. Jika Anda terjadi konsleting, studnya akan mengetek sendiri. Tekek. Beda dengan yang di luar. Benar. Nah, ini. Tapi ingat, gunakanlah stud yang berstandar sesuai dengan ketentuan Jangan PLN. yang murah Pak ya. Ya artinya kan ada yang mahal dan yang murah tuh. Juga kemampuannya kalau misalnya 900 ya 900. Jangan dipasang yang 2000 dong. Benar. Nggak nyetut dia nanti. Benar. Nah itu. Kan damkar ini juga menangani animal rescue Pak ya. Ya. Penyelamatan hewan buas, hewan liar lah yang masuk ke dalam rumah. Tapi Pak, pertamanya nih, apa nggak ada kepikiran kayak takut misalnya dipatuk ular atau apa gitu Pak? Manusia yang hidup dalam permukaan bumi ini tidak ada yang tidak takut. Oke. Yang membuat dia berani karena tuntutan pekerjaan, Luar biasa. tuntutan tugas. Akhirnya yang timbul adalah keahlian, doa kepada Tuhan. Hanya itu. Kalau bisa memilih, aku nggak mau. Tapi karena tuntutan tugas, siapa lagi? Anda tahu kalau kobra Nah itu. 10 menit itu mati, Mas. Kobra. Kalau kepatuk Pak ya. Iya. Kita lagi minta tolong. Di perjalanan udah mati. Nah itu gimana Pak? Pertama kali Pak menangani ular. Lumayan, Kobra gitu. gemetar juga. Tetapi jangan itu namanya bonek, bodoh-bodoh nekat. Kita tunjukkan yang terbaik lah buat masyarakat. Ada lagi ular yang mematikan 5 menit. Apa itu Pak? Tadung. Atau bahasanya Hanjaliwan bahasa sini. Itu 5 minute is dead. Ada lagi yang 3 menit. Apa itu Pak? Tipis dia, kecil. Oke. Seperti pita. Kadang dia kalau jalan bulat. Potong. Warnanya hitam putih.
Jarang ada. Di Palangkaraya ada 2 kali ketemu, 1 kali di Jalan Cempaka, 1 kali di Jalan Set Aji. Pertama kali belajar menangani hewan-hewan kayak gitu gimana, Pak? Sebenarnya alami ya, alami. Kita tidak menangkapnya menggunakan, ingat, kalau saya sama anggota saya tidak pernah menyuruh anggota saya menangkap menggunakan tangan kayak yang ada di viral di televisi Panji, segala Panji itu. macam, ya Pak. Ingat, mereka itu punya rahasia sendiri. Benar. Mungkin ilmu dalamnya, mungkin suntik vaksin bisa sudah ada di badannya. Benar. Nah, kita pertanyakan suntik vaksin ini. Bagi umur berapa yang bagus? Berpengaruh nggak kepada hipertensinya? Berpengaruh nggak kepada jantungnya? Tanya dokter. Jangan ikutin itu. Makanya saya kepada anggota agar tidak memecahkan permasalahan seperti ini terlalu rumit, gunakan alat dan berjarak. Habis itu safety boot and safety glove itu penting. Oke, luar biasa. Ah, jadi gunakan alat, jangan bonek, jangan bodoh nekat. Tanpa alat tidak bisa. Jadi orang yang menangani juga terpimpin dan terlatih. Luar biasa. Dia bagaimana berbuat apa kita tahu dia. Itu pun masih ada bisa penurunan intellectual IQ dikarenakan Panik, Pak. beban rumah tangga, kurang istirahat, kurang asupan. Jadi sebagai seorang leader di depan harus memperhatikan pergerakan anak buah kita. Iya. Dari mata, kakinya diperhatikan terus. Kenapa kamu begitu? Mundur. Lebih baik dia tersinggung daripada dia mati. Benar. Karena di belakang dia ada anak dan istri, ada keluarga. Kasian. Benar. Nah, oleh karena itu jawabannya takut nggak? Nggak ada orang yang berani. Dia berani dikarenakan berego, dia berani karena tuntutan tugas. Lalu menunjukkan profesionalnya adalah lama jam penerbangan, dia ahli di bidangnya. Lalu tertutupilah rasa takut itu. Luar biasa. Nah, juga tugas Damkar ini kan Pak ya, Damkar pemerintah ya Pak ya, Ya. kita ngomongnya nih. Juga terbantu selama ini karena hadirnya munculnya BPK Swakarsa Pak ya. Bahkan di Kota Palangkaraya ini udah sangat-sangat menjamur Pak ya. Ketika ada kebakaran pun sudah sangat-sangat penuh nih lokasi dengan pemadam-pemadam. Betul. Dan sekarang juga Bapak juga sudah menjadi pendiri BPK Kamboja Pak ya. Ya. Nah, ini kan mandiri nih Pak. Dana operasionalnya bagaimana Pak? Nah. Tetap pribadi atau apakah ada bantuan dari pemerintah dan sebagainya itu Pak? Iya. Ini ada 2 aspek. Oke. Ada 2 aspek. Ada yang bersifat aspek pertamanya dari uang pribadi, mandiri, seperti saya. Oke. Nggak ada bantuan pemerintah. Belum ada Pak ya? Belum. Tapi kita tidak nutup ya. Ya. Habis itu dari donatur juga nggak ada. Nah, itu aspek pertama. Aspek yang kedua, dia ada donatur. Donatornya bisa dengan donatur memang dari orang memang ada uangnya. Dan bisa juga dilakukan secara jempitan, dia minta ke masyarakat itu. Jadi ada 2 aspek dia. Nah, jadi tapi karena yang tadi menimbulkan permasalahan apabila tanpa BPK Swakarsa juga tidak bisa, maka hal itu harus ditampung, harus dikumpulkan, harus dibiarkan dia terbentuk namun terpimpin. Nah, jadi ada peraturan Menteri Dalam Negerinya bahwa BPK Swakarsa itu bahasa lokal, sekarang menjadi bahasa nasional. Di Permendagrinya adalah Relkar, relawan kebakaran. Ada aturan di Permendagri, bentuk pakaiannya jelas, sampai aturannya pun jelas. Berarti sekarang sudah diakui Pak ya? Diakui. Luar biasa. Seandainya nanti ada penerimaan, asalkan nama itu masuk ya,
dan skillnya sesuai dengan kemampuan itu, misalnya dia punya keahlian sertifikat damkar 1, damkar 2, fire rescue, di penerimaan itu ada, dia boleh masuk ke link itu. Boleh dia masuk penerimaan P3K-nya boleh, PNS-nya dia boleh, honorernya dia boleh. Begitu. Jadi tidak nutup untuk orang-orang BPK. Tetapi itu tadi, jangan BPK-nya asal nempel. Benar-benar dihayati dan mempunyai sertifikat nantinya. Luar biasa. Agar bisa seperti yang saya maksud di Permendagri itu tadi. Tidak kalah pentingnya adalah punya pendidikan formal. Minimal dia SMA, tidak dipakai lagi yang SMP. Minimal CLTA sederajat atau strata 1. Bahkan saya lihat strata 2 pun yang lulusan dari Amerika juga ada kerja. Pemadam kebakaran lulusan Amerika, S2-nya. Oke. Nah, tapi Pak, harapannya Pak untuk BPK Swakarsa di Kota Palangka sendiri, Bapak harapannya seperti apa? Karena kan memang rata-rata mandiri ya mereka dan operasional dan berbagai hal, padahal keberadaan mereka ini sangat membantu gitu loh. Kalau saya pikir pemerintah itu artinya harapan saya ya. Ini namanya harapan, oke atau tidak. Itu kan urusan Belakangan, Pak ya. urusan yang memimpin nanti. Siap. Kan. Kalau saya jadi kan begitu kan. Nah, itu yang penting. Dan itu harus disaksikan oleh para media. Jadi itu kan tersimpan filenya. Apa suatu saat dia akan dipublikasi lagi dia. Nah, oleh karena itu saya harap pemerintah itu jangan menutup mata, tapi sudah terbuka juga. Iya, benar. Tapi belum full. Nah, itu seperti di Banjarmasin, BPK Swakarsa lah yang terbanyak di Kementerian Dalam Negeri. Pemenangnya adalah Kalimantan Selatan. Kantor pemadam tidak ada tipe A, tipe B di sana. Tipe C. Di bawah Satuan Polisi Pamong Praja, dengan jumlah pegawai nggak sampai 20. Tetapi sanggup sebagai pemenang pemadam terbanyak di Indonesia, bahkan ASEAN. Siapa isinya? Adalah BPK Swakarsa. Luar biasa, Pak ya. Di titik-titik hulu sungai utara, hulu sungai selatan, di kandangan, di mana-mana, BPK Swakarsa. Lalu pemerintah fungsinya adalah mengatur, habis itu memberikan bantuan. Saya tanya langsung kepada mereka, mereka dibantu dengan dana sebesar 750 juta per tahun. Masing-masing? BPK. Wow. Menggunakan APBD itu, Pak? Nah, saya nggak tahu menggunakan apa. Yang jelas, dana itu seperti itu. Luar biasa, Pak ya. Tetapi kan, kita lihat benar nggak? Benar kan? Nah, jadi oleh karena itu, saya harap mungkin ada metodologi lain. Metodologi itu cara ya, sains. Dan desainnya harus dipikirkan oleh pemerintah Kota Palangkaraya. Belajar dari sana, kalau bisa lebih bagus. Lebih bagus dalam arti, nih mohon maaf nih, saya tanya, apakah BPK Swakarsa minta diangkat jadi pegawai negeri? Enggak kan? Enggak. Ngapain kita membebani negara? Iyalah. BPK Swakarsa kok. Iya benar. Berapa orang udah mati? Banyak Ya nggak? lah ya. Iya kan? Pernah lah mereka menuntut minta dijadikan pahlawan? Enggak ada. Oleh karena itu, saya pikir antara pemadam pemerintah kota, provinsi, dan BPK Swakarsa adalah sesuatu yang tidak terlepaskan. Benar. Menurut ilmunya, pemadam yang hebat karena bekerja sama, bukan karena kesendirian. Kebakarannya begitu besar, apakah sanggup kita padamkan dengan jumlah yang sedikit? Gak mampu. Paling besar water tandon kita adalah 10.000 liter.
Sementara yang kita pakai di kebakaran besar mencapai 50-an ribu liter. Itu pikiran pola pertama. Pikiran pola yang kedua. Ini yang tidak terpikirkan orang. Adakah cara agar kita tidak pulang pergi menggunakan unit itu mengganggu lalu lintas? Katanya sih nggak mengganggu. Tolong ke pinggir, kami sangat memerlukan jalan. Sementara yang menggunakan jalan itu juga perlu. Benar. Ada nggak caranya? Ada. Kita perhitungannya memadamkan sekian jam dalam satu titik kebakaran, 10 water tank dalam satu kebakaran bisa diminit dengan satu tank. Racun api pada air itu. Maksudnya? Ada yang jual kok. Oh, jadi airnya digunakan cairan khusus gitu, Pak? Iya, produk Jerman, Amerika, Jepang, Oh. Kanada, semua ada kok. Aha. Kenapa kita tinggalkan hal itu? Iya kan? Habis itu di kebakaran mobil. Wah, rame, penuh. Ya kan? Saya rasa bisa mati dengan satu tangki. Water pump. Apa itu water pump? Busa air. Oh. Kualitasnya jangan diturunin. Seperti bandara itu yang dikejar mereka di bawah 3 menit. Limitnya. Planning emergency plan di bawah 3 menit. 3 menit sudah banyak yang gosong berwarna hitam. Menggunakan pita hitam di tangan. Berarti sudah meninggal. Menggunakan pita merah 2 menit. Itu harus dipahami. Oleh karena itu, kita kalau mau menjadi yang terbaik, tentu barangnya modern. Tidak perlu kita sibuk-sibuk rame-rame. Kalau memang kualitasnya yang dikeluarin. Benar-benar. Artinya ke depan jangan hanya damkar-damkar ini cuma bisa jalan, tapi bagaimana bisa lebih mengoptimalkan lagi peralatannya, Pak ya, dan penanganannya. Harus. Kenapa saya bilang harus? Bukan hanya karena tuntutan gedung, Mas. Benar. SPBU di Kota Palangkaraya sudah pada berkembang. Iya. Karena tuntutan keinginan tadi. Kita nggak boleh membatasi SPBU. Yang kita disulitkan kan kita juga. Nggak ada minyak numpuk satu SPBU. Sekarang kan nyaman kita. Dengan nyamannya, Anda tahu berapa luas ledakan minyak itu? Apakah cukup dengan air? Itu racun itu seharusnya. Namanya ilmu fire ground. Fire ground itu ada 2, menggunakan air biasa. Dia menurunkan temperatur suhu panas dengan menggunakan tirai, membentuk molekul-molekul atom air, sehingga menurunkan temperatur 200-300 derajat Celcius menjadi turun-turun ke bawah. Karena 3 unsur api, ada hawa panas, ada udara, ada bendanya. Salah satu unsur bisa kau lerai, maka api tidak akan terjadi, namanya api. Itu rumusnya. Protes. Ingat nggak pembangunan Hotel Bahlap? Memutuskan kabel jalur lintas Kalimantan? Kita yang turunin sama BPK Swakarsa, saya yang pimpin di situ. Nggak sampai 15 menit mati itu api. Padahal dalam parit semua api semua. Berapa drum minyak yang tumpah di situ. Sampai hampir waktu itu sampai ke bawah jembatan Soto Haji Munsi. Ingat itu. Apa bilang yang lain? Pak Cipto mundur, kabel listrik besar udah putus. Nyawa saya pertarungkan. Apa saya sekolah jauh-jauh ke Jakarta kok saya mundur? Iya kan? Saya pimpin kawan-kawan. Saya bilang ikutin saya. Maju. Tahan. Maju. Tahan. Gunakan tirai. Jangan dijum. Mati kan? Mati. Selamat.
alat beratnya punya Hotel Bahlap. Nggak ada yang terbakar akibat cas itu. Apalagi kalau sudah dilengkapi alat yang optimal tadi Pak, ya. Wes. Lebih mudah lagi Pak ya. Gila lagi. Mantap tuh damkar. Begitu. Apakah dengan membeli racun yang mahal, terus setiap tahun beli racun mahal? Enggak kan? Kalau diperlukan aja kan? Benar. Ingat itu, SPBU sudah dekat dengan pemukiman. Tidak bisa terhindarkan berapa nyawa harus melayang nanti. Apalagi lantai SPBU sekarang, tangkinya berada di tepi jalan. Iya. Dia kemana numpahnya pertama? Ke jalan. Anda masuk dari mana? Dari jalan. Dari jalan. Iya kan? Benar Pak. Oleh karena itu, pola berpikir seorang inspektur dan orang leader harus berpikiran seperti itu. Ini kita ini kebanyakan setelah terjadi baru, wah ribut sekali. Sebelum kejadian dong dipikir, what safety? Benar. Gitu kan? Luar biasa Pak ya. Anda memiliki berapa BPK? Bina. Diajarin. Kasih barangnya. Iyalah. Benar Pak. Kan gitu. Luar biasa. Jadi ketika misalnya ada kebakaran di titik A, pemadam yang terdekat pun sudah cukup Pak ya. Itu namanya pos aju sektor. Tidak perlu semua berbondong-bondong. di Tidak situ, perlu Pak ya. semua Jadi mereka punya berbondong-bondong. wilayahnya masing-masing. Informasinya lewat media. Bagaimana situasi? Sudah terkendali. Cukup buat kawan-kawan yang lain tidak perlu diarahkan ke sini. Terima kasih banyak. Ini Aman, karena kan? alatnya masih alat yang apa adanya. Apa adanya, Jadi dikeroyokin harus aja. dikeroyok aja Pak. Kan gitu. Luar biasa, sangat ramai kita nih bicara deh Pak ya. Iya. Sudah mulai di penghujung akhir, mungkin sepatah dua patah kata nih Pak sebagai petugas pemadam, dan apa itu arti petugas pemadam kebakaran Pak? Silakan Pak. Baik, sebagai petugas pemadam kebakaran hendaknya memperhatikan tentang keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Terus jangan lupa bahwa kita hidup bukan sendiri, tetapi kita hidup bersama orang-orang lain. Yang kita lindungi adalah orang lain karena kita, dan kita karena mereka. Luar biasa. Terima kasih Pak Sujipto atas waktu dan kehadirannya. Ya. Dan bincang-bincang antara Kalteng sampai di sini dulu, dan terima kasih. Terima kasih. Tuh iye, surah barah antara Kalteng.